Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk anak-anak semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai agama, dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, perlu kalian ketahui, di masa pandemi ini anak-anak jangan banyak keluar rumah, dan bila keluar rumah jangan lupa memakai masker. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran untuk merefresh yang kemarin, pembelajaran kemarin tentang pemasaran. Nah, apa sih itu pemasaran? Pemasaran merupakan suatu kejadian di mana adanya berkesinambungan antar dua kelompok, dua lembaga maupun dua individu. Nah, pemasaran sendiri dilaksanakan untuk mencapai sesuatu, baik itu secara barang ataupun secara jasa. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih strategi pemasaran dan apa yang perlu dilakukan dalam strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran sendiri untuk kalian ketahui adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan ataupun lembaga dalam keunggulan bersaing berkesinambungan melalui pasar. Nah, baik itu pasar secara lingkup pasar kecil, ya di lingkungan masyarakat, pasar lingkup sedang di masyarakat menengah ke atas, maupun di pasar setingkat domestik ataupun setingkat internasional seperti itu, setingkat besar ya. Nah, perlu kalian ketahui juga, nah di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan lembaga ataupun perusahaan itu dikatakan kuat. Nah, ini yang pertama ada dominan, yang kedua ada kuat, terus yang ketiga ada baik, sedang, dan juga lemah. Yang keenam merupakan tidak ada harapan. Nah, ini nanti diulas satu persatu. Nanti Bapak akan bagi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama terkait pembagian kelompok pasar secara lingkup kecil, secara mikronya seperti apa. Terus yang kedua nanti Bapak akan membagi juga bagaimana pasar secara lingkup sedang atau secara mainnya. Terus nanti Bapak akan membagi juga secara lingkup besar. Nah, pasar itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Strategi-strategi yang harus diterapkan. Nah, kalian juga bisa membukanya di dalam halaman 25. Nah, itu dikatakan bahwasanya di situ tolong kerjakan soal-soal berikut tapi secara kelompok. Nah, ini ada beberapa poin yang Pak sebutkan tadi. Nah, nanti tolong dibuat secara mind mapping atau mungkin secara gambaran bagaimana pasar itu dilaksanakan, bagaimana strateginya, dan bagaimana poin-poin yang di dalamnya, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti bisa dibuka di halaman 25. Oh iya, Pak lanjutkan. Tentunya bagaimana sih cara pelaksanaan pasar? Yang pertama harus ada POAJ, yaitu POAJ merupakan ini ya, analisis secara fundamental bagaimana perseorangan melaksanakan strategi pasaran maupun lembaga ataupun dalam bentuk usaha ataupun perusahaan seperti itu ya. Nah, POAJ sendiri ini menentukan bagaimana nantinya seseorang itu berusaha, apakah dia itu masih dalam taraf kecil, besar, ataupun sedang seperti itu ya. Jadi nanti bagaimana strateginya kecil, besar, maupun sedang. Nah, untuk yang pertama, POAJ. POAJ sendiri yaitu POAJ yaitu planning. Nah, planning ini bagaimana sih awal menentukan pasar, produksi, barang apa yang mau diproduksi seperti itu ya.
Terus organizing, bagaimana kerjasama di dalamnya, bagaimana lingkup di dalamnya, tentang bagaimana kerja yang akan dilaksanakan tentunya. Terus planning, organizing, actuating. Nah, actuating ini bagaimana kondisi di dalamnya dalam melaksanakan sesuatunya seperti itu. Dan yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling ini evaluasi, yakni nilai. Nah, nilai dari sebuah keseluruhan seperti itu ya, anak-anak. Jadi nantinya sebelum barang itu terima atau sebelum jasa itu terima oleh masyarakat ataupun penikmat jasa atau barang, nantinya sudah benar-benar secara keseluruhan itu ready dan siap, dan tidak ada barang tersebut dikatakan sebagai barang gagal seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga di dalam penentuan barang itu juga nantinya barang ini untuk siapa, barang yang akan dihasilkan untuk siapa, dan barang yang mau dibuat seperti apa seperti itu. Terus ada lagi untuk plans atau tempatnya. Ini nanti tempatnya mau di mana, baik itu secara online maupun tempat secara gedung, secara perusahaan ataupun secara perumahan atau industri rumahan ya, seperti itu. Terus di sisi lain perlu juga adanya promosi. Nah, sebab apa? Karena banyak strategi pemasaran yang dimana promosi ini dilaksanakan, digencar-gencarkan. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya anak-anak di TV-TV maupun di majalah ataupun reklame, perusahaan atau badan usaha di bidang barang maupun jasa pastinya akan melaksanakan promosi secara besar-besaran, baik itu promosi secara virtual maupun secara majalah ya. Nah, hal ini dilakukan untuk tentunya yang pertama yaitu pemakai baru atau konsumen. Nah, kita mengenalkan kepada konsumen apa sih kelebihan dari produk kita dan apa yang kita jual. Terus kegunaan produk tersebut tentunya. Terus yang ketiga yaitu penggunaan secara baik, artinya keteraturan gitu ya, seperti itu. Terus yang keempat tentunya harga jual. Nah, ini adalah price. Nah, price ini kita tentukan ini kalau biasanya kita ketahui di kemasan-kemasan produk itu ada kemasan untuk kecil, sedang, dan juga besarnya. Nah, price ini kita tentukan sesuai dengan kalangan masyarakat. Masyarakat juga ada yang pengen harga minim, juga ada yang pengen harga hemat seperti itu ya. Terus yang lain nanti saya minta tolong kepada anak-anak untuk nanti tolong dicarikan dan juga dibuat tugas untuk mind mappingnya nanti untuk minggu depan dikumpulkan ya, seperti itu. Nah, terkait tadi saya ulangi anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya. Yang pertama untuk kelompok 1 itu bagaimana strategi pasar dalam kelompok kecil, dalam lingkup masyarakat, tentunya masyarakat kecil. Ya, contoh saja di lingkungan RT, RW, ataupun lingkungan desa. Nah, untuk yang kedua, ini untuk kelompok yang kedua, yaitu strategi pemasaran dalam skala sedang. Nah, ini nanti bisa dalam lingkup kecamatan, kabupaten, ataupun bisa dalam lingkup provinsi. Nah, saya minta nanti anak-anak menganalisa tentang tugas tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa mencarinya tentu saja di media-media informasi, yang media-media informasi itu memang benar-benar valid dan ada bukti otentiknya seperti itu ya. Terus yang ketiga jangan lupa untuk kelompok 3 sama tapi dalam lingkup besarnya ya. Jadi kelompok 3 itu strategi pasar dalam skala makro atau besarnya seperti di negara Indonesia maupun negara-negara yang lain. Nah, saya lanjutkan anak-anak. Nah, di sisi lain strategi pasar ini ada 2 poin, yaitu kepemimpinan ini ada 2 poin ya, yaitu yang pertama ada mengembangkan pasar dan yang kedua itu ada melindungi pangsa pasar. Nah, pengembangan pasar ini yaitu yang pertama adanya pemakaian baru. Artinya pemakaian baru ini nanti bisa juga dipasarkan secara baik itu di masyarakat maupun di luar negeri seperti itu.
Terus juga kegunaan baru. Yang ketiga ada penggunaan yang lebih baik seperti itu ya. Jadi setiap barang itu memiliki fungsinya masing-masing. Terus yang kedua yaitu melindungi pangsa pasar. Nah, melindungi pangsa pasar ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kedudukan bertahan. Yang kedua ada pertahanan. Nah, yang ketiga ada pertahanan aktif. Yang keempat ada pertahanan secara balas. Yang kelima pertahanan mobil. Yang keenam aksi pecuitan. Nah, kita ulas satu persatu. Untuk tujuan bertahan, pertahanan mendasar dengan membangun kubu banteng. Nah, artinya kubu banteng ini yaitu kita membentengi. Jadi produk kita benar-benar itu adalah milik kita, itu adalah real dari hasil perusahaan kita seperti itu. Terus untuk pertahanan sisi, nah ini menjaga dari sisi kekuasaannya. Nah, biasanya kan ada pangsa pasar tersendiri di daerah tersebut seperti itu. Terus untuk yang ketiga, pertahanan aktif mendahului atau preemptive defense, yaitu menyerang sebelum lawan. Artinya kita sudah mendahului daerah yang akan kita pasarkan produk tersebut seperti itu sebelum nantinya ada produk lain yang akan dipasarkan di daerah tersebut. Nah, yang keempat, pertahanan serang balas. Nah, atau counter defense. Nah, yaitu perusahaan pemimpin pasar diserang. Nah, maka reaksinya adalah balasan. Nah, berarti ini adalah orang yang pertama itu akan membalas orang yang kedua. Artinya, orang kedua ini melihat di daerah tersebut itu kayaknya masih ada kekurangan. Nah, untuk yang pertama ini kan, loh, kok saya udah di sini duluan, tapi kok malah yang kedua ini mendapatkan lebih banyak konsumen daripada yang pertama. Nah, ini adanya serang balas seperti itu. Terus yang kelima ada pertahanan mobil. Nah, pertahanan mobil ini memperluas daerah penjualannya dari yang pertama yaitu daerah AB sekarang menjadi daerah A, B, C, bahkan sampai D seperti itu. Terus yang keenam ada aksi pencuitan. Terkadang, nah, perusahaan besar menyadari bahwa tidak mungkin seluruh daerah penjualannya dipertahankan. Nah, artinya bahwasannya dalam perusahaan atau dalam lembaga penjualan tentunya marketing sendiri, mereka akan melihat bagaimana sih kondisi tersebut, apakah kondisi tersebut masih layak untuk dilaksanakan penjualan produk yang akan kita buat, ataukah kita harus pergi dan meninggalkan daerah tersebut seperti itu. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga atas ketersediaan media yang saya bisa dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pada perjumpaan pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.